Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Bro, kalau dengar kata Sengkuni ya, yang ada di benak kita itu kan dia orang yang suka bikin rusuh, punya kompetensi tinggi dalam hal fitnah menfitnah. Satu keluarga bro, bubrah gak karu-karuan. Perang saudara pecah di Baratayuda itu juga gara-gara cangkemnya Sengkuni. Makanya Sengkuni akhirnya diunek-unek kayak gitu, digosipin sebagai orang yang antagonis, dinistakan di mana-mana. Tapi kelakuan Sengkuni ini dalam kacamata politik ya justru layak dijadikan panutan, bro. Malah kalau dipikir-pikir sembari ngopi gitu, akhlak politik Sengkuni ini level akhlakul karimah malah. Ngomongin Sengkuni, bro, cerita dari mana ya enaknya? Soalnya banyak banget versi gitu. Tapi bismillah lah Pak, ngomong sepengetahuan saya. Jadi gini, waktu itu kerajaan Astina masih dipegang sama Pandu Dewanata, adik kandung dari Raja Destarastra. Destarastra ini adalah anak Barep. Barep itu anak pertama dari raja sebelumnya, yaitu Prabu Kresna Dwipayana. Kalau ngomong tradisi kerajaan, dari dulu sampai sekarang ya, posisi raja itu diwarisin ke anak laki-laki pertama raja. Berarti secara undang-undang, Destarastra ini yang harusnya jadi raja. Tapi berhubung dia mengalami kebutaan permanen dari kecil, maka dia nggak mau. Dan kemudian tahta diberikan ke Pandu. Entah waktu itu akadnya hibah atau serah terima, saya nggak ngerti. Pertanyaannya itu gini, kalau nanti suatu saat Pandu mati, siapa yang paling berhak menjadi raja pengganti? Kalau sistem kerajaan adalah mewariskan tahta ke anak tertua, berarti raja berikutnya adalah Yudhistira, anak tertua dari Pandu, ya kan? Tapi kan Destarastra waktu itu ngasih ke Pandu untuk gantiin posisi dia doang, berhubung dia buta. Kan anak-anaknya nggak buta, jadi siapa yang berhak coba? Disinilah Sengkuni main, coy. Dengan kecerdikan dan nalar politiknya, dia membujuk Destarastra untuk sebisa mungkin jadiin anaknya si Duryudana menjadi Raja Astina. Destarastra setuju, meskipun dia sadar bahwa sebetulnya yang berhak jadi raja adalah para keponakannya yang waktu itu masih kecil-kecil, yaitu para Pandawa, anak-anak Pandu. Lalu cerita punya cerita, Duryudana yang naik tahta dan nggak mau turun. Dan ini adalah programnya Sengkuni. Jadi sepanjang karir dia sebagai patih, nggak sedikit pun lewat dari menjaga tahta keponakannya agar selamat dari rebutan Pandawa. Apa aja dilakuin, Pak? Dari cara licik sampai cara yang brutal. Misalkan dari pertaruhan judi sampai upaya pembunuhan terencana di peristiwa Balai Sigala-gala. Tipikal Sengkuni dalam berpolitik itu nggak jauh beda lah dengan sebagian politikus yang kita punya sekarang. Digambarkan sebagai orang yang licik, culas, menghalalkan segala cara, macam-macam. Tapi dia nggak pernah korupsi, Pak. Sebrengsek-brengseknya Sengkuni, dia itu melakukan segalanya demi bangsa dan negara, demi rajanya. Bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk kepentingan perutnya doang. Pak Sengkuni ini sebenarnya siapa dia? Dari kalangan mana dia? Apa dia ini orang kampung yang karir politiknya melejit sampai jadi patih? Atau dia itu jangan-jangan seorang prajurit kelas rendah yang bisa jadi menteri lantaran nempel terus sama majikannya yang petinggi partai apa gitu? Begitu jadi menteri malah korupsi benih lobster. Bukan, Pak. Sengkuni ini pangeran. Kalau karir politik seseorang adalah jadi raja, Sengkuni ini bisa banget jadi raja dia. Tinggal pulang kampung ke kerajaan Plaja Senar beres. Dia ini anak dari Prabu Gandara, Raja Plaja Senar. Putra mahkota dia. Tapi dia nggak tergiur dengan posisi itu, Pak. Dia milih ngabdi ke kakaknya Dewi Gendari yang jadi istri Prabu Destarastra, Raja Astina. Dengan hanya menjadi patih. Ya mungkin kalau menurut Sengkuni hidup ini nggak sekedar nurutin ego dan gengsi. Ada yang lebih besar dari itu, yaitu loyalitas dan pengabdian kepada saudara. Kalau ngomong tentang kesetiaan dan loyalitas, pokoknya Sengkuni ini menurut saya ya bisa dijadiin teladan. Sengkuni ini, Pak, seorang politikus yang meskipun tahu bahwa kubunya bakal hancur lebur, kalah suara, modal habis. Pokoknya dihitung dari mana-mana kalah dia. Tapi dia tetap setia dan nggak ubah haluan, nggak nyebrang ke kubu sebelah. Dia ini kan tahu bahwa Kurawa bakalan hancur di Baratayuda. Dihitung dari kekuatan, dari bala tentara. Bahkan ahli nujum juga bilang bahwa Pandawa yang menang. Tapi dia nggak memanfaatkan keadaan, Pak, nggak munafik.
Nggak mentang-mentang musuh bakalan menang terus dia jilat-jilat pengen gabung minta posisi. Enggak, Pak. Sengkuni tetap di barisan Kurawa dan akhirnya dia modiar di tangan Bima. Terus ada yang bilang politik itu penuh kemunafikan. Betul. Tapi apakah Sengkuni dalam politik ini munafik? Apakah dia ini musang berbulu domba? Menurut saya, Sengkuni bukan musang berbulu domba. Dia ini beneran musang. Dia yakin dan tahu bahwa dirinya adalah orang licik, orang jahat, orang brengsek, tapi total dalam mengaktualisasi pemikirannya dan idealisme dalam berpolitik, yaitu mempertahankan kekuasaan atau bila perlu memperbesar wilayah kekuasaan rajanya. Nggak ada kamus bermuka dua bagi Sengkuni. Ya gua jahat, terus lu mau apa? Gitu dia. Misalkan ya untuk menjadi patih, dia itu geser posisi Gandamana dari jabatan Patih Astina dengan cara yang secara politik itu wajar-wajar aja gitu. Mitnah. Tapi kan dia gentle, berani menanggung resiko. Nggak lempar batu sembunyi tangan. Nggak keluar-keluar di medsos terus pada saat diciduk mewek-mewek di depan penyidik. Bukan. Dia mau dan rela dihajar Gandamana sampai mulutnya robek, kakinya pincang, nggak karu-karuan, cacat. Biarin, yang penting tujuan tercapai, fisik dikorbanin. Kalau perlu agama dikorbanin demi politik. Akhlak Sengkuni ini menurut kacamata politik keren. Di babak akhir perang Baratayuda ya, Bima duel sama Sengkuni. Sengkuni ini meskipun dia krempeng dan badannya cacat, tapi dia pede lawan Bima. Sengkuni ini kan dia pernah mandi minyak tala yang bisa bikin tubuhnya kebal dari banyak senjata. Lalu Semar ngasih tahu ke Bima bahwa kelemahan Sengkuni itu berada di bagian, di dubur. Karena bagian tubuh itu mungkin nggak kesentuh minyak tala pada saat dia mandi. Akhirnya Bima maju, ya kan, Sengkuni dicengkiwing gitu, terus ditunggingke, terus ditancep pakai kuku Pancanaka. Jadi nggak keren banget matinya. Yang lain kan kena panah gitu, kena godo, lehernya putus kesabet pedang. Sengkuni ini ditancep silite. Habis itu badannya dihantam-hantam sama godo rujak polo, kulitnya dibeset-beset, dirobek-robek, dimutilasi, dan kemudian tubuhnya dibuang ke segala arah. Tapi saya rasa bagian tubuh Sengkuni yang tadi itu kena minyak tala juga deh. Tubuh Sengkuni memang putus, Pak, dan kesebar di mana-mana. Tapi ruhnya kayaknya masih nempel di penggalan-penggalan tubuh itu. Akhirnya nempel ke politikus-politikus di sana. Apalagi musim pilkada gini, wah banyak banget muncul Sengkuni. Apalagi besok tahun 2024, makin kelihatan utuh sosok Sengkuni. Ya kita lihat aja nanti itu wujud penampakannya gimana. Apakah pakai dasi, pakai loreng, atau berjubah? Aduh, saya nggak tahu. Makasih bro udah mampir sekali untuk minggu ini. Pas seduluran selawase.